Pengalaman dan sejarah menunjukkan bahwa semakin ditekan, semakin melawan. Semakin ditekan, semakin lucu. Ya, kita akan menjawab tadi pertanyaan dari salah satu mahasiswa bagaimana menjaga ruang komika untuk tetap hidup. Tapi sebelum dijawab oleh Kak Ika sebagai sosiolog, saya mau tahu dulu dari Kak Sa'diah. Menjawab pertanyaan bagaimana menjaga ruang komedi rakyat tetap hidup. Pengalaman dan sejarah menunjukkan bahwa semakin ditekan, semakin melawan. Semakin ditekan, semakin lucu. Sehingga semakin sebuah administration, pemerintahan negara bergerak ke arah pembatasan ya, berbagai pembatasan, bergerak ke arah berkurangnya ruang-ruang kebebasan berekspresi, sejarah membuktikan ruang-ruang komedi rakyat makin terbuka luas. Dalam sejarah kita mengetahui bahwa ada buku namanya Mati Ketawa ala Rusia. Mati Ketawa ala Rusia ini adalah buku yang mengkompilasi humor-humor pada masa Soviet sebenarnya. Pada masa pemerintahan Soviet. Kemudian kita tahu di Indonesia tentu saja ada legenda komedi dengan monolognya Pak Butet Kertarejasa. Dan juga ada Warkop dengan slogannya yang bagi saya ini adalah satu political statement, salah satu political statement yang sangat kuat bagi saya. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Bahkan tertawa itu dilarang artinya mereka membuat begitu banyak film menurut saya ya. Makanya saya sangat terharu sekali ketika ketemu Om Indro. Mereka ini membuat begitu banyak film hanya agar kalimat peringatan itu kalimat peringatan sesungguhnya dapat terus diedarkan di akhir film itu. Bahwa sedemikian menakutkannya represi, sedemikian jauhnya represi pada saat itu represi Orde Baru, tertawa pun ada kemungkinan dilarang gitu. Sehingga saya tidak khawatir. Sesungguhnya sebagai komika saya tidak khawatir. Kenapa? Karena komedi itu thrive, komedi itu flourish dalam sejarahnya. Komedi itu justru berkembang sangat pesat dalam kondisi yang makin tertekan. Mengapa demikian? Karena komedi itu berpusat salah satunya ya, ada beberapa, tetapi salah satu pilar lah ya kalau bisa dibilang pilar komedi itu adalah relatability. Kedekatan dengan kondisi masyarakat, kedekatan dengan kondisi rakyat. Ketika yang di sana tidak touch some grass, kalau kata Gen Z gitu ya, maka komedian itu menawarkan satu humor yang bisa dekat itu, yang bisa dekat dengan masyarakat, yang bisa relate. Pilar-pilar yang lainnya juga banyak. Ada humor yang berfungsi untuk release tensions ya, meredakan ketegangan. Humor yang memberikan clarity. Ada apa sih ini sebenarnya yang terjadi gitu ya. Karena kita kan sering ya melihat bertubi-tubi gitu statement pejabat dan sebagainya bertubi-tubi setiap hari sehingga kita semua sebagai kolektif masyarakat kehilangan clarity gitu untuk memahami. Maka humor membantu untuk memahamkan untuk tidak sound too arrogant sebenarnya ya, untuk clarity. Kuncinya adalah komitmen komedian untuk terus dekat, touch grass, meningkatkan skill. We cannot be lazy gitu. Jadi untuk mengolah ya? Gitu. Intinya nggak usah takut ya Kak. Intinya tidak usah takut. Semakin represif, kita tentu tidak berharap demikian, tapi semakin represif seharusnya sih kalau berdasarkan pengalaman Orde Baru semakin lucu. Semakin lucu ya. Oke baik, saya ke Kak Oki deh. Ini apakah tadi disampaikan oleh Kak Sa'diah soal komedi rakyat ini, apakah suatu saat tertawa sudah tidak boleh lagi?
Tapi komedian akan mencari caranya. Oke. Jadi begini, komedi, sastra, seni itu hakikatnya memang untuk mempertanyakan situasi dalam masyarakat, mempertanyakan kekuasaan. Nah, di setiap pemerintahan, di setiap rezim, mereka akan punya batas-batas mereka mau mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Zaman Orde Baru tadi sudah digambarkan ibaratnya ketawa aja kita takut. Tapi kemudian Sri Mulat menemukan caranya, menemukan siasatnya. Ini karena kebetulan saya sudah punya riset pendek tentang ini ya. Jadi Sri Mulat waktu itu dia membuat sebuah komedi yang tidak akan bicara tentang pemerintah yang ada di istana itu. Tapi dia adalah guyonan tentang orang-orang di sekitarnya, wong cilik. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dengan kacamata jeli itu adalah representasi dari kekuasaan gitu. Tapi asal nggak nyebut bapak itu. Dono Kasino Endro itu juga mengangkat masalah kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dengan caranya kita bisa merasa komedinya Dono Kasino Endro seolah-olah tidak politis. Padahal itu sangat politis. Dono itu orang yang sangat tahu tentang masalah dalam masyarakat. Nah, dengan cara-cara seperti itu kemudian komedi di masa Orde Baru survive. Di awal reformasi, grup komedi Bagito. Waktu itu kalian belum lahir ya, saya nonton langsung itu di stasiun TV. Mereka bikin pentas komedi si Miing menjadi Gus Dur. Dan di situ kemudian Miing mengadegankan bagaimana dia menjadi sosok yang tidak bisa melihat. Di mana itu jelas-jelas menyinggung fisik dari presiden saat itu, Gus Dur. Lalu saat itu juga stasiun TV itu ditelepon, mereka minta maaf di stage saat itu juga. Nah, yang protes bukan Gus Durnya tentu saja kan, simpatisan atau ya kelompok-kelompok ormas yang tadi kita bahas. Tapi kemudian ketika Bagito minta maaf pada Gus Dur akan bilang tidak apa-apa, dimaafkan. Case Panji ini akhirnya kan tidak berjalan kan kasusnya kan, walaupun sudah dilaporkan gitu. Tapi kalau Prof. Ibu melihat dari sisi hukum, kasus Panji ini adalah bentuk kritik atau ya hanya lelucon aja gitu? Kalau saya melihat Mbak Aya saya termasuk memberikan beberapa pendapat di media, itu lelucon. Lelucon, kan tag-nya tag komedi. Bukan sebagai bentuk seminar, bukan sebagai talk show. Lelucon, semua berbasis lelucon. Sehingga tadi saya katakan, ini bukan lihat tag, konteksnya apa? Lelucon. Sehingga kalau sudah sampaikan, saya kira penyidik ya ketawa-ketawa, nggak jadi. Ya udahlah, udah balik. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Boleh tepuk tangan, luar biasa. Tapi saya mau tanya ke Kak Oki deh. Soal Indonesia nih ke depannya, kita kan mayoritas anak muda begitu ya, apalagi yang pengguna aktif di media sosial. Harapan ada bagi bonus demografi apa sih Kak? Iya, bonus demografi ini kan artinya bahwa akan ada banyak angkatan muda yang nanti diharapkan itu akan menjadi tulang punggung Indonesia, akan menggerakkan ekonomi, akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan. Sudah siapkah teman-teman? Sudah siapkah? Nah, sudah siap. Anak mudanya bisa jadi siap, tapi kan kemudian pertanyaan-pertanyaan lanjutannya misalnya saat ini kita sedang dihadapkan pada sulitnya mendapatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang terbatas, ada deindustrialisasi, penutupan berbagai lapangan pekerjaan. Nah, ini kemudian menjadi PR besar. Apa yang kemudian bisa kita tawarkan pada bonus demografi itu? Jangan-jangan nanti yang terjadi bonus demografi itu yang ada adalah bencana demografi. Banyak angkatan muda yang nganggur. Saya percaya anak-anak muda Indonesia sebenarnya capable. Anak-anak muda Indonesia adalah anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang inovatif. Dan saya percaya bahwa di masa depan kita ini tidak hanya sekedar bicara tentang nilai akademik, tapi kreativitas itu menjadi kunci. Nah, terus juga harus dicatat, kreativitas tidak akan tumbuh jika terlalu banyak sensor, jika terlalu banyak batasan
dan ketakutan. Jadi ini kaitannya dengan apa yang kita perbincangkan ini tadi. Pada akhirnya kan kita ingin ruang digital yang mendukung adanya kebebasan berpikir, kebebasan berkarya, kebebasan untuk menciptakan sesuatu tanpa ada takut, aduh nanti aku bikin ini kena UU ITE, aduh aku bikin ini nanti digeruduk, dilaporkan. Nah itu dulu, jadi untuk mendorong anak-anak muda yang kreatif, untuk mendorong anak-anak muda Indonesia sehingga siap menjadi yang namanya bonus demografi itu, kita pastikan iklim kebebasan berpikir, iklim kebebasan berekspresi, dan itu harus dimulai dari ruang digital. Oke baik, luar biasa. Sebelum saya ke Prof. Ibnu, mungkin saya mau buka lagi pertanyaan nih untuk teman-teman yang tadi mungkin masih ragu-ragu. Tadi kebetulan Kak Oki menyinggung juga soal kesempatan ya di era digital ini. Ada yang di depan? Boleh, silakan. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Habibi, biasa dipanggil Habibi dari Fakultas Hukum semester 6. Sebelumnya izin bertanya kepada Prof. Ibnu. Prof, kan kalau kita memperjuangkan isu publik, yang kita perjuangkan adalah bagaimana kemaslahatan dan kesejahteraan orang banyak begitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita berjuang untuk orang lain. Tapi di satu sisi ada ancaman-ancaman yang mengancam diri kita. Contohnya salah satu mahasiswa namanya Harik Anhar, beliau itu mengikuti proses persidangan dari bulan Oktober hingga April. Jadi kan mereka itu ada waktu-waktu mereka yang seharusnya digunakan untuk berkuliah dan segala macamnya terganggu karena harus mengikuti proses penahanan, persidangan dan segala macamnya. Jadi aku rasa hal-hal semacam itulah yang membuat kita sebagai seorang mahasiswa takut gitu. Ketakutan semacam itu apakah bisa diatasi? Misalkan dengan adanya undang-undang KUHP baru yang lebih menekankan pada restoratif justice begitu. Atau menurut Prof sendiri perlunya adanya undang-undang khusus begitu untuk melindungi para aktivis. Jadi lebih kepada jaminan kepada para mahasiswa misalkan agar mereka tuh ketika menyuarakan, ketika memperjuangkan sesuatu tidak takut akan adanya proses persidangan yang cukup berlarut-larut. Begitu Prof, terima kasih. Silakan Prof. Iya, jadi sekarang makanya dalam konsep kebaruan sekarang Mbak Oki, penegak hukum sudah progresif. Dalam hal permasalahan-permasalahan tertentu, apalagi kaitannya mahasiswa. Sekarang kalau mahasiswa kasus yang kemarin demo, apa yang ditakutkan? Mengganggu, nggak produktif. Jadi jangan sampai suatu penyelesaian hukum itu mengganggu produktivitas. Ini yang harus kita lihat sekarang. Makanya dalam perkembangan hukum sekarang itu istilahnya korektif dan restoratif. Jangan sampai suatu penyelesaian hukum itu mempunyai makna yang menakutkan, kemudian tidak memenjarakan, tapi juga menghasilkan. Lah, oleh karena itu dalam hal seperti ini sekarang pinter-pinternya kembali lagi Mas Habib, penegak hukum mengoptimalisasikan suatu penyelesaian. Bahwa kalau mahasiswa, saya kira apa untungnya nahan mahasiswa? Logika itu harus jalan. Disinilah saya kira perkembangan penegak hukum harus mulai seperti itu. Jangan ujuk-ujuk sedikit-sedikit tahan, sedikit periksa. Ini apa? Ruginya apa? Yang ditakutkan apa? Kan gitu Mbak Uki. Nah disitulah dalam suatu proses perkembangan sekarang menjadi suatu yang menjadikan progresif dalam penyelesaian hukum yang bersifat korektif, mengkoreksi. Banyak kok mahasiswa yang kadang-kadang takut seperti itu. Karena permasalahan gini Mbak Uki, takutnya Mas Habibie. Kalau nanti sudah masuk tahanan, apalagi putus, cari kerja sulit. Nah ini yang jadi problem. Sehingga dalam seperti itu seorang penegak hukum atau perguruan tinggi harus mengupayakan sebat mungkin mahasiswa tidak masuk stigma hukum. Itu yang kami inginkan. Sehingga masa depan tetap terjamin, kritik tetap berjalan. Oke, tepuk tangan dong untuk Prof. Ibnu. Terakhir mungkin saya mau dengar dari Kak Sa'dia balik lagi soal bagaimana kita kritis bersuara di ruang maya begitu ya. Silakan Kak Sa'dia. Being funny on social media. Iya, ada dua catatan kalau boleh, tapi singkat saja. Kalau berbicara soal humor, bagi saya humor adalah salah satu metode perlawanan yang paling efektif. Mark Twain juga bilang bahwa humor itu adalah senjata bagi mereka yang lemah, atau dilemahkan di sistem dan struktur sosial. Sehingga ini adalah satu hal yang menarik untuk dieksplorasi dan terus digunakan.
kalau ditanya batas, kalau berkaca dari pengalaman saya sebagai komedian, pada dasarnya tidak punching down gitu, tidak punching down, punching up ya, punching up. Kalau George Orwell itu kan bilang you can never be memorably funny kalau humor kamu tidak akan bisa lucu kalau humornya hanya digunakan untuk entertain mereka yang complacent, mereka yang nyaman, mereka yang in comfortable positions, mereka yang berada di posisi-posisi kekuasaan. Batasnya di mana? Tidak mengolok-olok orang yang di dalam struktur kekuasaan relasi sosial itu sudah di bawah. Kalau saran sedikit aja. Tadi bilang saran untuk pemerintah nih, saya sampai nyatet nih. ini kan lagi rame katanya baru kali ini mendengar istilah media mitra pemerintah. Saya kira satu-satunya jalan kalau pemerintah mau bermitra dengan masyarakatnya, dengan orang muda dan sebagainya ya, adalah dengan memenuhi tugas dan amanahnya, memenuhi hak-hak masyarakat, dan mendengarkan aspirasi dan kritik. Tidak perlu menyewa influencer, media mitra dan sebagainya. Laksanakan tugasnya, laksanakan sumpahnya, dan dengarkan aspirasi. Itu sudah mitra tanpa menyebut kata mitra. Oke, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan mungkin dari Kak Oke, ada sedikit saja. Iya, tidak akan ada karya, tidak akan ada gagasan, tidak akan ada pemikiran besar dari generasi hari ini kalau generasi kita masih dihantui oleh ketakutan. Maka kebebasan ruang digital harus tidak bisa ditawar. Jangan batasi ruang digital, jangan dikit-dikit dilapor-laporkan, jangan dikit-dikit ditakuti. Tidak ada juga demokrasi tanpa ada kebebasan ruang digital. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Pemirsa, bonus demografi menjadi tantangan negara. Dan rasa-rasanya anak muda ini perlu lebih banyak ambil peran demi melahirkan perubahan. Terima kasih Universitas Jenderal Sudirman, saya Aya Nufus. Pamit undur diri, terima kasih, sampai ketemu lagi di Rakyat Bersuara selanjutnya. Terima kasih, Prof.